Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Saya kembali menyapa teman-teman dimanapun berada. Kiranya kita semuanya sehat selalu dan aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ke channel kita. Apa kabar? Kiranya semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview salah satu video perdebatan antara Kristen dan Islam mengenai ketuhanan Yesus. Nah, untuk lebih jelasnya simak dulu videonya dan saya akan berikan komentar saya mengenai bagian tersebut. Dan membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan. Mujizat yang dilakukan Yesus itu semua atas kehendak Allah. Dia melakukan doa sebelum terjadinya mujizat. Jika dia Tuhan, maka tidak perlu dia izin dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, istilahnya kalau seandainya misalkan kayak untuk mengganti air menjadi anggur, ya kan, dia kan berdoa dulu, ya kan, dia berdoa dulu, terus dengan kehendakmu lah air ini menjadi anggur, ya, semua menyembuhkan buta dan segala macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu dikuatkan di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Begitu juga di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Nah, itu. Oke, baik teman-teman, sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh komentator Muslim mengenai Yesus berdoa dan melakukan mujizat, dan menurutnya bagian ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Sebab jikalau ia Tuhan, mengapa ia harus berdoa? Sebenarnya sebagai Tuhan dia langsung simsalabim aja itu udah jadi. Nah, saudara, sekali lagi mesti ingat bahwa Yesus bukan seperti yang dia pikirkan. Kita melihat secara realita bahwa Yesus adalah seorang guru. Di sisi lain, dia juga adalah seorang nabi dan dia juga adalah Tuhan. Nah, sebagai seorang guru, tentu saja ketika ia melakukan sesuatu, itu akan menjadi teladan bagi para pengikutnya. Itu adalah alasan yang harus. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal 5 yang dibuat oleh Abdul tadi, dalam konteksnya berbicara mengenai kesaksian Yesus mengenai dirinya. Nah, ketika kita melihat bagian tersebut, Yesus memperkenalkan dirinya secara unik. Ketika melihat dari bagian ayat 18, dari pasal 5 ayat 18, orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, meniadakan hari Sabat saja, saudara harus berpikir 7 kali lipat untuk mengingat bahwa siapa yang menetapkan hari Sabat. Hari Sabat itu ditetapkan oleh Allah. Dan siapa yang dengan beraninya berani merubah apa yang ditetapkan oleh Allah. Saudara harus mengajukan pertanyaan itu ketika mendengar ungkapan ini. Itu harus. Nah, di dalam bagian tersebut orang-orang Yahudi bukan saja mau membunuh Yesus karena meniadakan hari Sabat, tetapi ia menyatakan bahwa Bapa adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian
Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-19 di dalam pasal yang sama, Yesus berkata bahwa aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri jikalau aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh Anak. Nah, kemudian Yesus melanjutkan ketika kita melihat narasi itu sampai ayat 21. Yesus berkata bahwa Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, dan juga yang demikian juga dilakukan oleh Anak. Jadi perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapa itu juga dilakukan oleh Yesus. Itu dilakukan oleh Yesus. Dan di ayat yang ke-23, Yesus melanjutkan bahwa menghormati Anak sama dengan menghormati Bapa. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang sangat spektakuler. Jadi kalau kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan, saya kira kamu keliru besar. Dan kamu belum lolos bahasa Indonesia untuk melihat sebuah teks secara keseluruhan. Karena teks itu kan tidak berdiri sendiri sebatang kara, tetapi dia merupakan sebuah teks yang memiliki koherensi atau memiliki kesinambungan. Nah, oleh karena itu pembacaannya juga harus semua teks baru sampai kepada kesimpulan. Jadi sekali lagi, kalau kamu bilang Yesus tidak tahu kalau dia bukan Tuhan, juga kamu tidak paham. Karena siapa orang seperti ini? Dia berkata bahwa menghormati Bapa sama dengan menghormati Anak. Nah, itu artinya kamu harus berpikir juga bahwa siapa yang harus dihormati, siapa yang patut dihormati, dan siapa yang patut disamakan dengan Allah. Ingat bahwa hanya Allah sendiri. Nah, jikalau Yesus mengatakan demikian, maka kamu harus bertanya, siapakah orang ini? Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-24 juga semakin memperjelas bahwa siapa Yesus sebenarnya. Di mana ia berkata bahwa barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai kehidupan kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut menuju hidup. Nah, sampai pada ayat yang ke-30 yang dikomentar oleh komentator Muslim tadi, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menghakimi menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, hanya karena ada kata mengutus, maka dia bilang, oh itu tidak bisa jadi Tuhan. Karena konsep berpikir yang demikian adalah memikirkan dari sudut pandang manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Karena apa? Karena saudara mungkin berpikir begini, jikalau yang mengutus jadi Tuhan, maka yang mengutus jadi apa? Nah, itu adalah jalan berpikirmu yang berpikir secara demikian, dan kamu menyangka bahwa Allah seperti manusia. Sebab jikalau demikian, maka kalau yang diutus jadi Tuhan, maka yang mengutus jadi apa? Nah, itu kamu membuat Allah begitu lemah, begitu terbatas, dan tidak maha kuasa. Sebab jikalau Dia maha kuasa, Dia bisa hadir di dalam satu saat di berbagai tempat, dan Dia bisa jadi apapun, karena tidak ada yang membatasi Dia dan tidak ada yang melarang Dia. Dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi perhatikan bagian sebelumnya, Yesus berkata bahwa Ia tidak melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Ia melakukan sesuatu, Ia melihat dari Bapa. Dan Yesus juga berkata bahwa Ia melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa.
Jadi ini sangat jelas. Kemudian Yesus melanjutkan, Bapa memberikan kehidupan kekal. Yesus juga memberikan kehidupan kekal. Dan hal-hal yang seperti ini seharusnya saudara sadar akan hal ini. Sebab siapakah yang dapat memberikan kehidupan kekal jikalau bukan Allah sendiri? Maka jikalau Yesus berkata bahwa dia memberikan kehidupan kekal, harus kembali lagi dan kembali lagi mengajukan pertanyaan bahwa siapa Yesus? Siapa Yesus? Karena jikalau saudara mengajukan pertanyaan itu, maka saudara tidak kesulitan untuk memahami siapa Yesus sebenarnya, dan akan semakin jelas saudara memahami Yesus. Karena ini sangat jelas. Yesus bilang menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan Bapa dilakukan Yesus. Bapa membangkitkan orang mati, Yesus juga membangkitkan orang mati. Bapa memberikan kehidupan kekal, anak juga memberikan kehidupan kekal. Jadi sangat jelas. Lalu ketika kita melihat kembali pada bagian sebelumnya, itu semakin memperjelas bahwa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus karena ia menyamakan diri dengan Allah. Jadi apakah Yesus tidak menyadari bahwa dia adalah Tuhan? Dia tahu dong. Nah, bahkan di dalam video saya yang berjudul Bukti Sidik Jari mengenai ketuhanan Yesus, itu saya sudah bahas secara jelas dan lengkap di situ. Kalau masih ada yang kurang jelas mengenai siapa Yesus, silahkan tonton video itu. Nah, kemudian saya lanjut. Di dalam Yohanes pasal 14 itu sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah. Karena ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Jadi itu jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, yang berikut harus diketahui bahwa kekristenan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu adalah ajaran kitab suci. Saya kasih contoh, misalnya Yesus mengampuni dosa. Yesus memberikan kehidupan kekal. Yesus disembah. Yesus kekal. Bagian-bagian ini hanya dimiliki oleh Allah. Itu hanya Allah. Dan jikalau Yesus memiliki itu, maka sekali lagi saya harus menyuruh Anda untuk mengajukan pertanyaan biasa. Nah, istilah utusan di dalam telinga apologet Muslim bagi Yesus adalah seperti sebuah senjata yang paling handal untuk menyerang kekristenan. Sebab kitab suci memang secara jelas menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus hidup manusia dari dosa dan maut. Nah, para apologet Muslim mengomentari kekristenan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, dan oleh karena itu dia tidak mungkin Allah. Nah, apakah kekristenan akan binasa, kekristenan sesat karena menuhankan Yesus yang hanya adalah seorang utusan? Tidak. Kitab suci tidak berkata demikian. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa karena jikalau yang diutus menjadi Allah, maka yang diutus jadi apa? Yang mengutus jadi apa? Jadi itu adalah pola pikir Islam
dalam menyerang teologi Kristen. Nah, saya sekali lagi harus berkata bahwa pemikiran yang demikian membuat Allah menjadi terbatas. Membuat Allah menjadi terbatas sama seperti manusia. Bahkan dia kan mau jadi Tuhan aja kok nggak bisa. Tetapi saya tahu yang mendasari semuanya itu adalah kitab suci mereka sendiri, Al-Quran. Karena klaim dari Quran sendiri yang dikatakan bahwa merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak beristri dan tidak beranak. Di dalam surat Al-Jin 72 ayat 3 dan Al-Ikhlas 112 ayat 3. Akan tetapi klaim ini, klaim Allah, sebenarnya bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab di dalam surat An-Najm 53 ayat 19 sampai 20 itu jelas bahwa Allah mempunyai 3 orang putri. Kemudian di dalam tafsiran Ibn Katsir di buku Ibn Katsir terbitan Kerajaan Saudi Arabia volume 5 halaman 442, jelas bagian ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 putri yang disembah oleh
Ya, jadi selanjutnya ini adalah salah satu bagian yang sering didatangi oleh Muslim atau sering mereka berkata bahwa bahkan Yesus bersahadat, yaitu Yohanes pasal 17. Itu sering, salah satunya adalah Ustadz Musir Situmorang dan kawan-kawan yang sering datang kepada Yohanes 17 dan berkata bahwa Yesus adalah utusan dan dia bukan Tuhan, dan dia bersahadat di situ, di mana dalam pasal 17 ayat 3 berkata bahwa dan inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dan dengan demikian mereka berkata bahwa Yesus sudah bersahadat dan dia mengakui bahwa hanya ada satu Allah. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, supaya saudara jangan salah paham dengan saya ketika saya berkata bilang bahwa Yesus hanya ada satu Allah. Ya, karena saya percaya yang namanya Tritunggal, bahwa tiga pribadi di dalam satu esensi kealahan. Jadi saudara bilang, oh, berarti kalau Yesus itu adalah berarti Tuhan itu ada bertingkat-tingkat. Tidak. Saya hanya untuk memperjelas bagian ini. Nah, kemudian tadi kawan kita berkata bahwa Yohanes pasal 17 ayat 6. Sekali lagi teks ini adalah teks yang memang semua kaum muslimin datang untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang utusan. Itulah sebabnya seringkali mereka datang dan quote bagian ini. Tetapi sebenarnya yang mereka jadikan sebagai senjata untuk menyerang kekristenan, justru itu adalah senjata yang dipakai untuk mengetok kembali kepala mereka dan menunjukkan kesalahan yang mereka lakukan. Karena ketika mereka mendatangi bagian itu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka sebenarnya mereka melakukan gol bunuh diri di dalam bagian tersebut. Ya, karena yang jelas Yohanes pasal 17, karena yang jelas Yohanes pasal 17 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jadi jikalau seseorang datang mengutip Yohanes 17 dan berkomentar mengenai Yesus sebagai utusan, maka ia harus mengajukan pertanyaan ini untuk dia menjawab sendiri. Pertama, dari mana Yesus berasal? Saudara harus mengajukan, Yesus berasal dari mana? Yesus kalau dia diutus, maka dia diutus dari mana? Dan yang kedua, siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Lalu yang ketiga, siapa Yesus sebelum dia diutus? Silahkan baca Yohanes pasal 17. Mulai dari ayat 1 sampai seterusnya. Kamu akan menemukan sampai pada ayat yang ke-26. Dan kamu silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Silahkan jawab pertanyaan itu. Supaya kamu melihat bahwa yang ada di dalam otakmu itu sesuai dengan teks atau tidak. Tidak sama sekali. Yang ada di dalam otakmu itu adalah otak yang sudah dirusak, otak yang sudah disesatkan oleh iblis, dan kamu membawa otakmu yang sudah disesatkan, sudah ditipu, datang untuk berbicara seenaknya mengenai teks ini, bahwa teks ini tidak membuktikan atau melarang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Ustadz Musir Situmorang, dia datang mengutip lagi, misalkan Matius pasal 7 di dalam ayat 21 sampai 23, bahwa Yesus melarang di situ bahwa barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk neraka. Nah, itu kamu stupid, kamu goblok, karena kamu tidak mengerti teks itu berbicara tentang apa. Teks itu secara jelas berbicara mengenai pengajaran sesat, para pengajar sesat, dan salah satunya adalah kamu para abdul, kamu para muslim yang mendatangi teks ini dan mengajarkan seperti yang kalian kehendaki. Itu adalah sesat dan akan menerima murka Tuhan yang akan ditimpakan bagi kalian.
Karena ketika melihat secara ringkas saja, itu sangat jelas. Ketika kita udah oke, kalau kita lihat aja sebagian itu sendiri. Yesus berkata, tidak semua yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Itu berarti bahwa tidak semua orang Kristen itu, atau tidak semua orang percaya itu akan masuk surga. Karena ada yang mengajar dengan tidak benar. Itu yang disebut dengan ajaran sesat. Nah, bukan berarti bahwa oh ya semua yang memanggil Yesus sebagai Tuhan akan masuk neraka. No, kamu tidak paham bahasa Indonesia, kamu tidak mengerti, dan kamu tidak memahami teks itu secara akurat. Karena kalau kamu pelajari teks itu baik-baik, kamu tidak akan pernah sampai kepada kesimpulan yang demikian. Kamu tidak akan pernah. Jadi harus diketahui, dan semua muslim di seluruh penjuru bumi yang mendengarkan saya, ingat bahwa di dalam teologi Kristen kami percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan itu adalah ajaran kitab suci. Jadi sebagai manusia, pada umumnya dia alami apa yang dialami oleh manusia. Itu adalah hal yang wajar. Misalnya Yesus haus, Yesus capek, Yesus lapar, sedih, nangis. Itu adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah yang terjadi di dalam kehidupan seorang manusia. Nah, jikalau Yesus berdoa adalah hal yang wajar, sebab dia memang manusia di sisi lain. Nah, yang berikut, kekristenan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari dalam pembahasan yang sudah saya bahas, yang dalam bagian ini juga sudah menunjukkan bahwa memang dia adalah Tuhan. Dan sekali lagi, itu adalah ajaran kitab suci, bahwa bukan ajaran saya. Oke, selanjutnya mengenai sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, saya akan melihat bagian ini di dalam konteks besarnya. Tetapi saya akan mengawalinya dengan melihat pada Yohanes pasal 8 ayat 55. Karena bagian itu juga sering didatangi oleh komentator muslim dan mengklaim bahwa Yesus bukanlah Tuhan karena dia menuruti firman Allah. Nah, karena Yesus berkata bahwa dia menuruti firman Allah, maka dia tidak mungkin Allah. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, hal pertama yang harus diketahui oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia adalah harus melihat konteks. Harus selalu melihat konteksnya berbicara tentang apa. Jangan membangun argumen, jangan membangun ajaran atau doktrin hanya atas dasar satu teks. Karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa teks tersebut tidak berdiri sebatang kara, sehingga kamu seenaknya membuat teks itu sesuka hatimu, apa yang kamu pikirkan kamu cari ayat untuk mendukung itu. Tidak. Itu pembacaan yang sesat. Nah, bagian kedua adalah harus membangun sebuah doktrin berdasarkan keseluruhan kitab suci. Harus tota scriptura. Dan kebiasaan muslim selalu datang kepada Alkitab untuk memperkosa teks dan memaksa teks untuk berbicara sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Nah, saya harus memberi pengantar singkat mengenai Injil Yohanes. Bahwa di dalam Injil Yohanes kita menemukan yang namanya istilah dualisme. Nah, di dalam istilah ini kita menemukan yang namanya dualisme epis dan eskatologi atau akhir zaman. Kebenaran dan kesalahan, gelap dan terang, apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah. Itu kita temukan di dalam Injil Yohanes. Nah, misalnya Yesus berkata kepada pemimpin Yahudi bahwa kamu berasal dari dunia ini
sedangkan aku berasal dari surga. Nah, sebelum saya mau lanjut, saya ingin mau katakan kepada kamu sekalian para abdu, bahwa Yesus sudah mengatakan 2000 tahun yang silam bahwa barang siapa berasal dari Allah, dia akan mendengarkan firman Allah. Dan kamu para abdu, kamu tidak mendengarkan firman Allah karena kamu memang bukan berasal dari Allah. Itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 47. Dan itu berarti bahwa kamu akan binasa, dan kamu tidak bisa menghindar dari itu. Nah, di dalam bagian yang sama menegaskan di dalam ayat yang ke-51 bahwa sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut selama-lamanya. Dan kamu abdul sekalian akan mengalami maut selama-lamanya karena kamu tidak mendengarkan firman dari Yesus Kristus. Kamu tidak mendengarkan itu. Nah, kemudian abdul seharusnya ketika membaca Yohanes pasal 8 ayat 51 harus mengajukan pertanyaan mengenai siapa Yesus dan mengapa harus mendengarkannya, apa konsekuensinya jikalau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab jikalau kamu mengajukan pertanyaan yang demikian, maka kamu akan tahu siapa Yesus sesungguhnya. Jikalau ia memberikan kehidupan kekal, sehingga dan orang yang mendengarkannya tidak akan mengalami maut selama-lamanya, kamu harus mengajukan pertanyaan siapa Yesus sebenarnya. Dan kalau kamu menjawab pertanyaan itu sendiri, kamu tidak akan sulit untuk memahami siapa Yesus. Nah, para abdul ini seperti orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Mereka menyangka bahwa mereka mengenal Allah, padahal sebenarnya tidak. Perhatikan percakapan orang Yahudi dan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ini. Di dalam ayat 52, mereka berkata bahwa sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut selama-lamanya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-53, orang Yahudi melontarkan pertanyaan bahwa apakah Yesus lebih besar dari Abraham yang telah mati, dan dengan siapakah Yesus akan menyamakan dirinya. Dan Yesus berkata bahwa jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun artinya. Bapakkulah yang mempermuliakan aku. Kemudian Yesus membalikan pertanyaan bahwa tentang siapa kamu berkata bahwa dia adalah Bapa kami? Tentang siapa kamu berkata bahwa dia adalah Bapa kami? Padahal kamu tidak mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenalnya dan aku menuruti firman-Nya. Nah, sebenarnya kalau orang baca Alkitab dan sambil otaknya jalan atau otaknya dipakai baik-baik, maka dia tidak akan kesulitan untuk memahami bagian ini. Karena setidaknya ada dua alasan penting. Yang pertama, Yesus bilang para pemimpin Yahudi bahwa nenek moyang mereka adalah Abraham dan mereka mengenal Allah, padahal mereka tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Yesus berkata bahwa kalau mereka mengenal Allah, maka pasti mereka akan percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Farisi merasa tidak nyaman, orang Yahudi yang saat itu juga merasa tidak nyaman dengan pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa jikalau mereka menuruti firman-Nya, maka mereka tidak akan mengalami maut selama-lamanya.
Kemudian mereka menyatakan bahwa apakah Yesus lebih besar daripada Bapak kita? Yang dimaksud di sini adalah Abraham. Abraham telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Lalu dengan siapakah kamu akan menyamakan dirimu? Kemudian Yesus menjawab bahwa jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka itu tidak ada artinya. Maka itu tidak artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Lalu ia kembali menyerang mereka bahwa, tentang siapa kamu bilang dia adalah Bapa kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan menuruti firman-Nya. Jadi Yesus sebenarnya sedang mengolok para pemimpin Yahudi yang menyatakan bahwa mereka mengenal Allah, tetapi sebenarnya tidak. Sebab jika mereka mengenalnya, maka mereka akan melakukan perintah Allah. Tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa jika Yesus berkata bahwa ia tidak mengenalnya, maka ia adalah pendusta. Nah, sama seperti para pemimpin Yahudi. Tetapi Yesus mengenal dan melakukan perintahnya. Jadi kalau saudara kurang paham, maksudnya begini. Yesus bilang, kalau orang Yahudi mengenal Allah, orang-orang pada saat itu yang menentang dia mengenal Allah, maka mereka akan mendengarkan Yesus. Tetapi karena mereka tidak mengenalnya, maka mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi itu simpelnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di dalam di dalam ayat yang ke-56, Yesus kembali membuat pernyataan bahwa Bapakmu bersukacita. Di dalam ayat 56, Abraham bapakmu bersukacita karena ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Nah, sebenarnya jikalau orang membaca bagian ini, dan saya harus berkata bahwa otaknya dipakai baik-baik, maka dia harus mengajukan pertanyaan mengenai pernyataan Yesus tersebut. Siapa Yesus sehingga Abraham bersukacita karenanya? Siapa Yesus? Dan Abraham telah melihatnya, dan Abraham bersukacita. Saudara harus kembali mengajukan pertanyaan bertubi-tubi mengenai setiap pernyataan yang dibuat oleh Yesus. Nah, saudara, ketika memahami perjanjian lama, ketika melihat perjanjian lama, misalkan Kejadian pasal 12, pasal yang ke-15, 18, dan seterusnya, maka orang akan dan harus menyimpulkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Nah, setelah pernyataan Yesus yang demikian, maka orang Yahudi berkata bahwa umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham. Nah, ini orang harus dengan teliti untuk melihat bagian ini, untuk ngerti. Kalau otak memang dipakai setengah-setengah, memang akan gak paham bagian ini. Maka Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan saudara lihat bahwa Yesus berkata bahwa Abraham telah melihatnya dan dia bersukacita. Nah, apakah Yesus ketika menghubungkan kembali dengan bagian-bagian lain, maka bagian ini terus terang bahwa menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab yang dimuliakan, yang disembah Abraham, yang membuat Abraham bersukacita adalah Yahweh sendiri. Maka saudara juga harus kembali mengajukan pertanyaan berulang-ulang kali ketika
menemukan pernyataan Yesus, ajukan siapa Yesus sebenarnya. Siapa Yesus sebenarnya. Dan ini berarti bahwa Yesus bukan baru ada, dan dia telah ada sebelumnya. Dan di suatu sisi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Ingat bahwa hanya Yahweh yang mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi, kalau kamu berkata bahwa misalkan tadi dia mengutip Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9, di mana di dalam bagian tersebut ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia, firman Tuhan itu berkata bahwa sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah mengenal engkau. Nah, itu tidak berarti bahwa karena sebelum dia keluar dari kandungan, maka Yahweh telah mengenal Yeremia, dan itu berarti bahwa Yeremia sama dengan Yesus. Jadi karena Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada, dan kemudian membandingkan dengan Yeremia, lalu kamu berkesimpulan bahwa itu tidak mungkin Yesus adalah Tuhan, kamu keliru, dan keliru sangat besar. Kamu keliru. Karena ingat bahwa Yeremia tidak kekal. Yeremia tidak kekal. Tetapi Allah kekal. Yesus kekal. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kamu tidak bisa datang dan dengan sesuka hatimu membawa pikiran yang ada di dalam otakmu dan memaksakan untuk Alkitab berbicara sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu sesat, maka bawalah kesesatanmu ke dalam neraka. Ya, jadi tentu saja harus jujur untuk mengatakan kebenaran. Memang kebenaran ketika dinyatakan tidak enak didengar di telinga, tetapi mau tidak mau harus. Jadi kamu mengutip bagian Yeremia pasal 1 untuk menentang bahwa Yesus bukan Tuhan, itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi, karena kamu memang nggak ngerti. Nah, kemudian saya mau melanjutkan salah satu bagian